Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pemirsa, berjumpa lagi dengan channel YouTuber Brebes Selatan. Beberapa bulan ini memang sedang muncul fenomena pemirsa, di mana Indonesia sebentar lagi akan melaksanakan event besar. Akan ada pilkada serentak yang dilaksanakan di 245 wilayah. Dan uniknya dari 245 pilkada itu, 41 diantaranya harus luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena di 41 daerah tersebut harus melaksanakan pilkada dengan tokoh atau calon, pasangan calon berbentuk manusia melawan kota kosong. Ini pembahasan yang sedang ramai di beberapa bulan terakhir atau di beberapa waktu belakangan ini, hingga akhirnya kami merasa ini penting untuk di share ke masyarakat tentang apa dan bagaimana kenapa pilkada harus melakukan mendapati situasi yang seperti itu. Dan malam hari ini kita mendapatkan tamu yang luar biasa, salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di Brebes Selatan, Mas, atau saya memanggilnya Om Imam Santoso. Selamat malam Om. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat, selamat datang di studio UBS di Jalan Haji Yasin, Jati Sawit, Bumiayu. Ini beliau datang jauh-jauh, entah tadi dari mana, kita janjian di sini dan akhirnya bertemu di sini. Kita langsung saja ya untuk mempercepat durasi mungkin ya. Apa kabar Om, sehat Om ya? Alhamdulillah baik, sehat. Om, ini kan akhir-akhir ini sedang ada obrolan yang sangat menarik nih Om nih. Tidak terkecuali di Brebes Selatan ini. Ada fenomena unik di mana di Kabupaten Brebes itu ada pasangan Mita Wurja atau Mbak Paramita berpasangan dengan Bapak Wurja yang mendapatkan 01 nomornya Om ya. Harus melawan dengan kota kosong. Ya. Gimana Om, kok bisa seperti itu melawan kota kosong? Ya bisa saja Om, itu kan diperbolehkan dan undang-undang. Yang nggak boleh kan golput. Ya. Cuma tetap kita optimis bahwa partai politik yang diusung dari rekomendasi DPP partai dan pimpinan pusat, dalam hal ini partai masing-masing yang merekomendasikan Mbak Mita dari PD Perjuangan, dari partai lain, koalisi partai lain, Mas Wurja, Ketua DPC Partai Gerindra, tujuannya adalah kan memenangkan. Ya. Dengan optimal dan maksimal mesin partai bergerak, insya Allah kita akan memenangkan pertarungan ini. Dan kita tetap harus optimis karena hidup adalah pilihan menang dan kalah. Hanya ada dua itu ya. Ada dua itu, dan siap menang dan siap kalah. Ya. Dan alhamdulillah dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, bulan ke bulan itu pasangan Mbak Mita dan Mas Wurja, para relawan alhamdulillah selalu berdatangan Setiap hari ingin menjadwalkan event-event yang luar biasa. Tujuan kita adalah hanya memenangkan, mensosialisasi partai dan para pemimpin itu yang nanti jadi sudah biasa turun ke bawah. Oh, tujuannya itu ya? Iya, jadi Mas Eping mungkin turun ke Cudino kan orang kenal. Oh iya. Siapa itu Mbak Mita, siapa itu Mas Wurja. Jadi orang itu akan berpendapat. Masalah mereka di sebelah, di pihak lain itu kan hak. Karena konstitusi memang dilindungi bahwa memang ada. Tapi saya optimis 01 akan menang, dan kebetulan bagi saya PD Perjuangan, karena saya juga salah satu fungsionaris Dewan Pimpinan Cabang PD Perjuangan, saya harus tegak lurus perintah Ibu Ketua Umum Ibu Haja Megawati Soekarno Putri untuk memenangkan Bupati Mbak Mita dan Andika Perkasa. Kebetulan nomornya 01 lagi, enak lagi gitu, ya, untuk ya. Gubernur Jawa Tengah. Oh gitu Om ya. Iya. Jadi ini pas nih, momentum yang pas ketika kita podcast di ruangan ini, selain membahas Mbak Mita dan Pak Wurja yang notabene pasangan nomor 01 milik Kabupaten Brebes, juga iras-irus membahas Pak Andika dan Pak Hendi ya Om ya. Oke, kita persempit dulu untuk Kabupaten Brebes. Tadi saya bertanya tentang kok bisa menjadi di pilkada kali ini ada pasangan yang harus melawan kota kosong. Tapi itu sah-sah saja. Sah. Karena memang sudah dilindungi undang-undang Iya, dan keputusan konstitusi. Betul, yang nggak boleh kan golput. Yang tidak boleh itu golput pemirsa. Cuman memang kemungkinan besar warga masyarakat kita belum siap dengan kondisi seperti ini. Betul. Jadi selama beberapa waktu belakangan ini tersebar rumor-rumor yang tidak bagus atau kurang sedap. Gitu ya. Ya semoga saja nanti perhelatan pilkada di Kabupaten Brebes ini berjalan dengan lancar. Om,
kotak kosong itu lahir dari apa menurut Om? Soalnya pergerakan juga apa ya? Kalau kami melihat agak masif juga nih di Kabupaten Brebes pergerakan kotak kosong. Itu lahir dari apa? Itu sebenarnya lahir dari rasa kekecewaan para Rasa tim-tim kekecewaan, suksesnya yang punya jago-jago untuk maju di bupati, calon bupati maupun wakil bupati yang notabene adalah tidak terrekomendasi dari partai-partai. Awalnya itu. Awalnya itu memang proses demokrasi, yang namanya pilihan ada 2, ada 3, ada 4 nih pilihan. Tapi kenyataannya Mbak Mita dan Mas Huda didukung semua partai politik sesuai Total berapa partai Om yang mendukung? Hampir semuanya ya? Hampir semuanya, 12-an apa berapa itu. Jadi mungkin kurang lebih ada 12 partai mendukung pasangan Mbak Paramita dan Pak Wurja. Itu memang salah satu bukti yang menurut kami orang awam berarti memang nanamnya Mbak Mita, Pak Wurja selama ini bagus. Hingga akhirnya ada 12 partai, kurang lebih 12 partai yang akhirnya gabung untuk mendukung beliau. Dan kata Om Imam tadi bahwa munculnya gerakan kotak kosong itu salah satu penyebabnya adalah mungkin rasa ketidakcocokan atau kekecewaan mungkin ya dari para pendukung hingga apa namanya yang didukung tidak masuk atau tidak direkomendasikan oleh partai. Tetapi kondisi kayak gini aman Om? Insya Allah aman dan nyaman karena memang undang-undangnya kan harus orang maju harus punya lawan lah intinya. Harus dapat rekomendasi partai politik. Untuk menjadi dipilihnya itu harus mendapatkan rekomendasi. DPRD, calon apapun kan undang-undang dari partai politik gitu. Oh iya. Enggak artinya pelaksanaan ini nanti ketika di hari H menurut gerambiangannya Om Imam akan berjalan dengan lancar atau aman itu? Aman, damai dan tepat waktu. Insya Allah tetap berjalan sesuai ini ya. Iya, yang namanya politik kan dinamis. Bahasa klaim tuh biasa. Sama aja kita sama tim sukses. Kasakusuk ini biasa. Asik jawabannya Om Imam, santai banget ya. Apalagi lawan politik. Kita satu tim aja sudah sikut-sikutan, jelek. Ini tadi saya tegang pemirsa karena ini membahasnya tentang pilkada, tapi setelah ngobrol asik enak jawabannya Omnya. Oh ya, sedikit informasi bahwa Om Imam sama ini datang para media ini buat media. Oh ini di ruangan sini juga ada beberapa teman media pemirsa. Jadi kita live atau apa namanya podcast ini ditonton oleh banyak awak media untuk ikut menyaksikan dan menjadi saksi mungkin ya Om ya. Oke, kami perkenalkan Om Imam ini adalah salah satu wakil ketua DPC PDIP Kabupaten Brebes bidang politik, informasi dan komunikasi. Betul. Keren. Artinya ketika Yubes mendapati atau kedatangan tamu seperti Om Imam ini pas kita mau tanya apapun termasuk tentang isu-isu pilkada yang berkembang luar biasa sejauh ini Om ya. Dan Mbak Mita juga wakil ketua DPC. Oh gitu. Ya, Pak Wurja ketua DPC Partai Gerindra. Yudah klop. Ya memang ini karena kita maning ya sudah iklimnya seperti itu ya. Ini pekerjaannya partai politik ya memang orang politik yang harus maju. Iya, bukan orang sing tidak pernah berkecimpung di politik, hanya punya uang, punya kemampuan maju. Artis. Itu juga kayaknya repot ya Om ya. Iya, jadi kita suatu penghargaan bahwa mereka sudah bertahun-tahun jadi pengurusan partai, ya inilah hadiah. Suatu penghormatan partai politik. Oh, ini sudah sekian tahun jadi pengurus partai yang mengurus itu luar biasa. Dan sudah dilihat dari kinerjanya ya. Tidak ujuk-ujuk. Iya, tidak ujuk-ujuk. Tidak ada yang instan. Artinya ketika memang Mbak Paramita direkomendasikan oleh partai, oleh hampir 12 partai itu memang karena 12 partai itu memang melihat ya. Iya. Selama ini kiprah, tanggung jawab, kinerja dan lain sebagainya memang. Jadi anggota DPR pusat 5 tahun alhamdulillah banyak aspirasi, lampu. Walaupun mungkin usianya masih muda Om ya. Masih muda. Tetapi it's okay, nggak masalah Om ya. Ya itu yang namanya partai politik kan yang terbaik. Semua baik calon tapi yang terbaik kan. Ya kan. Nah, tinggal bagaimana setelah nanti kita jadi kan itu. Karena gini, non sewu mohon maaf karena kami orang media juga sering ngobrol dengan beberapa teman, banyak teman di warung kopi. Ada beberapa sisi pojok-pojok masyarakat itu yang akhirnya non sewu ya. Ini memang yang berkembang di masyarakat. Lah nyonta mending golput daripada milih Mbak Mita. Ya itu saya nanya, bisa nih terlalu muda satu itu. Lah kenapa nggak kota kosong? Kota kosong sungkan. Ini yang di lapangan seperti itu. Jadi gini, harus kita informasikan juga kepada warga masyarakat bahwa gini, di Kabupaten Brebes saat ini ada tiga titik sebenarnya Om. Yang pro Paramita,
01 yang pro kota kosong, yang 3-nya yang belum pro kemana-mana. Ada sebagian masyarakat yang seperti itu, Om. Contoh, kenapa saya kemarin beberapa waktu yang lalu pernah ngobrol dengan salah satu petinggi gerakan kota kosong. Saya bertanya, apa sih yang menjadi gagasan atau tujuan kota kosong? Kalau beliau menjawab bukan masalah kekecewaan, karena ini untuk menyelamatkan demokrasi, versinya beliau. Kami hargai itu. Terus ketika saya bertanya dengan orang yang pro 01 atau ke pro Paramita, ya saya memang butuh sosok bupati. Dan kebetulan karena saya orang partai tersebut, 12 partai yang mendukung paslon bupati Paramita dan Pak Wurja, ya harus mendukung. Tegak lurus, Om. Betul. Tetapi ada bagian lain dari masyarakat yang memang, contoh, Nyong kepengen Brebes maju karena saya juga cinta Brebes, saya punya hak untuk mencintai Brebes seutuhnya. Tetapi Nyong ora cocok maring Paramita, tapi Nyong juga mau milih kota kosong, akhirnya golput, Om. Mohon maaf, ini juga harus menjadi pemikiran kita bersama, Om, supaya nanti nilai apa namanya golputnya tidak terlalu tinggi di Kabupaten Brebes, Om. Ya, ada kiat-kiat tertentu, Om. Ya ada, wong kita itu pilkada bukan cuma satu kali, Ya, kita sudah mengalami berulang-ulang ya. berulang kali dari proses pemilihan DPRD yang memilih bupati, itu kan saya pribadi Iya. loh. Dari era reformasi itu kan saya sudah mengalami beberapa pilkada. Jadi itu biasa, yang namanya aja orang kan kekecewaan sesaat. Iya. Sebenarnya butuh sentuhan lah. Itu loh. Jadi bagaimana dia mengekspresikan seorang rakyat itu bisa ngomong Iya. daripada tidak bisa ngomong. Iya. Itu repot ya kan. Beguora, bisuora kan angel ya. Iya. Berpendapat dulu apa yang kau harapkan, akhirnya kelihatan. Iya, iya. Ya banyakan kan ingin diwongke lah, diorangkan seperti itu. Didatengin terus manut gitu, Iya, disentuh jadi, manutnya. iya. Makanya kan ini slogannya Brebes beres. Ya kita maksimal, semoga Brebes yang akan datang kepemimpinan Mbak Mita dan Mas Purja itu ya akan lebih baik sesuai dengan slogannya Brebes beres dan Jawa Tengah perkasa. Gitu. Luar biasa. Nanti ngobrol Jawa Tengah juga sepertinya. Cuman saya ketertarikan saya luar biasa di Pilkada Kabupaten Brebes karena Calon tunggal. Ya karena calon kan? tunggal. Iya. Ini unik pemirsa. Salah satu fenomena dan di Kabupaten Brebes ini yang pertama kali. Gubernur unik lagi, PDIP dikeroyok. Luar biasa. Lakon ya boleh. Iya, ini unik pemirsa. Jadi pasangan Paramita dan Pak Wurja itu kita semuanya tahu kalau dari Mbak Paramita itu kan garis yang luar biasa dari PDIP Kabupaten Brebes berpasangan dengan Ketua DPRD Ketua DPC. Partai Gerindra ya. Ketua DPC. Ini juga unik. Uniknya gini, yang selama ini ada banyak partai yang kontra. PDIP kontra dengan Partai A, Partai B, Partai C. Tahun ini bisa gabung. Itu sebabnya apa, Om? Kok bisa mereka gabung dengan mencalonkan Mbak Paramita atau memberikan rekomendasi kepada Mbak Paramita? Ya kalau kita realitas saja bahwa yang namanya orang nyalon kan kosnya besar. Orang Basuki mau beyo. hak pilih kita kan 1,6 jutaan lah. Iya. Karena Brebes itu kan terbesar penduduknya Jawa Tengah. DPRD-nya aja 50 kursi. Nah, dibuat aja 900 pemilih yang masuk aja sudah berapa? Ya kan. Nah, untuk menggerakkan itu ya memang partai besar dan punya uang. Harus punya uang. Om. Harus punya uang. Harus di garis bawahi bahwa harus punya uang memang. Harus punya Basuki uang. mau beyo. iya. Karena gini, ada sebagian opini masyarakat yang kok apa-apa diborong. Bahasanya diborong dan mengungkapkan diborong itu agak sensitif sekali itu, Om. Itu juga kurang tepat kalau misalnya diborong, Om ya. Ya sebenarnya kan karena pengkaderan bahwa ke suatu partai politik kan di samping punya kader juga punya materi. Kadernya baik, partainya tidak punya amunisi juga berat. Iya, iya. Jadi semua itu saling menopang, ya kan. Kita punya uang, figurnya mungkin nggak laku, surveinya juga bisa. Terus atau mungkin partainya terlalu tanggung juga. Ini pasangannya juga repot. Kan gitu. Itu yang mungkin tidak disadari, Om ya. Betul. Jadi begitu banyak orang yang tidak sadar, akhirnya lah nyontapan golput lah, nyontapan gawe atau masuk ke kota kosong mungkin seperti itu ya. Iya, Kota kosong ini selama ini membuat deg-degan dari timnya Mbak Mita enggak, Om? enggak duduk. Serius? Serius. Kan sepertinya masif, Om. di Loh, itu media-media. malah saya anggap sebagai apa ya, bahwa itu sebagai sentuhan hati atau pergerakan yang akhirnya
bahwa yang kita calonkan Mbak Mita dan Mas Purja itu ada hikmahnya mau turun ke bawah. Akhirnya. Oh iya, tetap tidak kita harus melihat ongkang-ongkang ya kan. Akhirnya harus kan hikmahnya Om ya. Iya kan gitu. Jadi tidak harus optimis sekali bahwa saya duduk diborong partai semua akan jadi ya tidur aja jadi betul. ya kan. Ya ini keren jawabannya. Ya, Jadi kan? ada apa namanya? Kita kan hampir setiap hari kita ngobrol di warung kopi. Wah, Mbak Mita tang ora kerja be mesti dadine, ora belusukan mesti dadine. Tetapi itu dibalik. Ini versinya Om Imam bahwa dengan munculnya masifnya gerakan kota kosong itu akhirnya menjadikan Mbak Paramita dan Pak Urja akhirnya turun ke bawah semakin kencang. Dan kita Om. harus maksimal. Keren, 70% bisa suara kita menang. Akhirnya seperti itu Iya, ya. kalau sekedar menang tak Ngobrol sama percuma, orang politik eh. tuh, ya Allah hitung-hitungannya Kalau hanya beda sekedar ya. menang 51% itu kan percuma. Kita Percuma. partai gerbong besar, Paling tidak minimal 70% harus menang. Om, ya. idealnya 70 Target. 75 target persen. Tuh, bisa. Jadi timnya Mbak Mita yang notabene sudah bergabung koalisi 12 partai itu tidak lantas ungkang-ungkang. Betul. Justru dengan perlawanan dari kotak kosong yang semakin hari semakin masif dari kubunya Mbak Paramita ini semakin masif juga bergerak di bawah Om. Iya, Sak. Dan beliau mentargetkan sekitar 70% kemenangan untuk pasangan 01 Mbak Paramita dan Pak Urja. Tetapi kami dari warga masyarakat Brebes Selatan berdoa semoga nanti penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Brebes ini berjalan dengan lancar. Paling tidak menjadi sebuah nilai yang luar biasa mengingat Mbak Paramita atau 01 ini tidak punya lawan sama sekali dan dalam sejarah di Kabupaten Brebes baru pertama kali Om ya. Betul. Ya Om ya. Iya, karena kita punya instruksi partai dari DPP, DPD sampai anggota fraksi semua ranting semua partai semua- juga seperti itu. betul loh, teman. Semua partai kan pusatnya DPP, dia pimpinan pusat menginstruksikan dari anak ranting, pengusaha anak cabang, kecamatan, kabupaten, turun semua. Ya artinya bukan hanya PDIP yang melaksanakan itu. Semua partai yang mendukung. iya. Jadi masing-masing DPP semua partai yang berkoalisi mendukung pasangan 01 itu menginstruksikan sampai ke Betul, bawah. iya. Instruksinya sama untuk turun ke bawah. Pantesan saya lihat di media hampir setiap hari kayaknya Mbak Mita nggak pernah duduk di rumah ya. Iya. Keliling betul. terus Om ya. Semua partai harus bergerak Wah luar biasa. mensosialisasikan Mbak Mita. Sehat dan selalu Mas Mbak Purja. Mita, Pak Wurja, mengingat perjuangan Anda begitu berat di Pilkada tahun 2024 ini. Dan ya itu tadi seperti halnya kami yang sebenarnya agak apatis juga di awal, tetapi kita harus mengikuti pilkada ini karena memang salah satu pilkada yang menarik. Minimal bisa nganggo cerita anak putu nenyong besok. Kalau kumien tahun 4 likur, kita pernah ada pilkada kayak gini Kabupaten Brebes. Minimal kan seperti itu. Ya Om. Nah ini pembahasan Kabupaten Makanya kan Brebes. kalau bisa masyarakat coblos saja yang ada orangnya. Itu hitung-hitung kotak amal untuk akhirat. Karena segi manfaat, Ya. segi manfaat, Bener. loh. Tuh, Segi manfaat. pemirsa. Kalau kita punya bupati yang definitif, semua pembangunan semua lancar. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Om. Ini pesan dari Om Imam, makanya untuk warga masyarakat Kabupaten Brebes, pilih saja yang ada orangnya ya. Iya, Ya, yang ada orangnya ya. iya. Yang bermanfaat. Om, misalnya ini pilkada tahun 2024 dimenangkan oleh kota kosong. Misal, ini Iya. misal ya. Itu kira-kira akan mengganggu dalam tanda kutip kita sebagai warga Kabupaten Brebes enggak? Oh jelas so, itu kan bahwa kalau yang namanya PJ itu kan tidak penuh, Ya. bisa melantik Kebijaksanaan, jabat, kebijakan keuangan, Itu tetap beda, rotasi beda. Oh. Tetap beda ya. Kita mundur 1 tahun lagi, anggaran lagi pemilu, mendingan kita untuk bansos, untuk media malah luar biasa. Oh, ya. Itu yang tahu penyelenggaraan pilkada sampai anggaran sampai berapa Om? Untuk di Kabupaten Brebes. kurang tahu karena Yang jelas akan boros ya Om ya boros, ketika oh. misalnya dilakukan Iya. 1 tahun Dan lagi. itu kemunduran banyak yang rangkap jabatan itu juga Oh. dan ketatanegaraan nggak normal, Iya iya iya. ya kan. Ya, sedikit informasi pemirsa bahwa kami berusaha netral tapi seenggak-enggaknya ada beberapa opini yang malam ini mungkin bisa kita sampaikan kepada warga masyarakat untuk tetap bijak memilih siapa bupati pilihan Anda Om ya. Betul. Ya syukur-syukur tadi seperti yang disampaikan Om Imam, pilih besi anak wong itu jelas. Iya. 01 kan Formula 1, ya kan. Melayu banter Jelas, gitu ya. Iya. Asik. Nah sekarang kalau kita anggap aja ini kan pesta demokrasi, semua kan anggaran, korban waktu, tenaga. Kalau ditunda-tunda itu kan kasihan rakyat juga. Oke,
Ini ada kotak kosong, ini ada orang yang apa? Ada pasangan yang ada Optimis orang. bahwa yang jadi bupati berarti kan DPD berarti ada orangnya. Ada orangnya ya. Kalau kita nggak ada orangnya, ada yang mimpin siapa? Berarti kembali masih PJ lagi. Dan masih akan Aturan ini seperti lagi. itu, iya. Itu kan menghambat pembangunan. Makanya saya harapan masyarakat Kabupaten Brebes gunakanlah kesempatannya. Udah coblos 01 aja. Selesai kok. Jelas ada orangnya. Jelas ada Visi orangnya. misinya Visi juga misi ada jelas, Om ya. iya. Dan infrastruktur akan dibenahi. Untuk masyarakat Brebes Selatan juga mungkin banyak diperhatikan. Oh, gitu ya, ya. Oke lah, mantap lah. Semoga. Karena apapun Mbak Mita sudah berpengalaman di anggota DPR RI 5 tahun itu sudah cukup lah bahwa dia tahu anggaran porsi-porsi yang prioritas ya untuk pembangunan, sudah tahu visi misi mereka juga tahu. Oke, siap. Terus ini tentang Pak Andika dan Pak Hindi yang belakangan muncul gebrok der pasangan yang satunya Pak Ahmad Lutfi dengan Gus Yassin ya. Itu di Kabupaten Brebes sepertinya mendapatkan perlawanan yang luar biasa. Tetap optimis Pak. Optimis, Andika Perkasa. tetap. Walaupun tadi bilang bahwa kali ini Pak Andika yang notabene berbaju PDIP kroyok Om ya. Rambo Rambo ya. kok. Ewonan itu tetap menang. Film be menang apa maning temenan. Oke. Ya tapi memang Ya karena apapun saya sadari kepala daerah yang ada di Jawa Tengah semuanya PDI Perjuangan. Banyak kan mayoritas. Iya. Dan apapun Jawa Tengah adalah kandang banteng. kandang banteng. Kemarin Pilpres sendiri, biarpun kita Pilpres kalah, tetap PDI Perjuangan nomor 1 partai politik PDI Perjuangan Jawa Tengah. Jadi saya optimis lah. Saya salah satu hal yang bikin optimis salah satunya Oh itu ya. iya, kandang banteng tetap banteng kan gitu. Tapi secara secara pribadinya Pak Andika cocok Om untuk jadi gubernur. Ya yang Kita namanya jangan melihat karena perkasanya ya, jangan melihat backingnya background yang TNI Om. itu saya kembalikan bahwa Jawa Tengah itu membutuhkan figur yang NKRI satu. Jelas ya. Jelas ya NKRI dan Ibu Mega, Ibu Ketua Umum sudah hitung plus minusnya kayak apa seorang Pak Andika bisa dimajukan sebagai calon gubernur. Itu kan sudah dihitungan ini Jawa Tengah kayak apa itu figur seperti apaan itu. Ya kan. Ya, Dia soalnya panglima biasa mimpin perang ya kan. Tapi Nah, baru muncul di detik-detik kemarin ya, walaupun agak terakhiran munculnya Pak Andika, tapi memang sebuah fenomena juga ketika munculnya Pak Andika, sepertinya iya. secara fisik ya memang gagah perkasa, ditambah lagi Pak Hendi yang oke banget di Semarang, luar biasa. Wali kota terbaik. Dan optimis ya Om ya. Oh, harus optimis, Harus yakin itu. Selama ini pergerakan untuk membela atau mendukung Pak Andika sudah sejauh mana Om? Nah, itu kemarin Tas Yassin itu kan wakilnya PDI Perjuangan dan Ganjar. Oh Ayo. iya. Oh. Iya benar-benar. Dan garisnya PDI di mana? Jawa Tengah itu tidak bisa diragukan ya Om. Oh iya, karena partai ideologis lain. Walaupun di Korea tetap optimis menang. Insya Allah optimis, PDI Perjuangannya biasa. Oposisi ya pernah, jadi pemerintah ya pernah. Yang biasa lawan, udah baru jadi lawan dulu, Mega Bintang. Dan tidak takut sama sekali Om Tidak ya. takut. Nah, ini selain terlepas dari PDIP. Ketika misalnya Pak Andika tidak masuk PDIP, kemarin sempat muncul nama lain nggak Bang? Sebelum Pak Andika? Ya sebenarnya kalau PDI Perjuangan itu tidak kurang kader. Banyak lah yang berprestasi, bupati, wali kota, mungkin Gari yang milih siapa sih hebat benar? dari dengan milih. Cuma yang terbaik, kita yang terbaik. Ya sama aja bupati, wali kota sama. Calon presiden sama. Kenapa harus Andika Om? Lah itu Ibu Ketua Umum yang tahu. Enggak, maksudnya gini, kita jangan berbicara Pak Andika orang PDIP ya. Kita yang ngomong PDIP itu mesti umumnya dukung orang PDIP. Pak Andika kan sepertinya punya postur, punya intelijensi yang luar biasa menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Nah, kenapa Pak Andika Nah, karena yang harus jadi? karena lawannya jenderal ya jenderal lagi ya. Oh gitu. Oh iya. Pak Ahmad Lutfi jenderal, Iya. PDIP yang notabene dikeroyok oleh banyak Iya. partai di Jawa Tengah ini menghadirkan jenderal juga, Iya. imbang. Iya, bedanya bintang tok Iya, lah. Ya kan? walaupun mungkin Pak Andika jenderal 4, Pak Ahmad Lutfi bintang 2 apa bintang 2, bintang 3 lah. Tapi yang jelas ini akan menjadi sebuah pertarungan yang luar biasa ya. Sejarah Jawa Tengah. Sejarah Jawa Tengah di mana diperebutkan pemimpinnya dari basic atau background kepolisian dan TNI. Bukan berarti mengadu domba bukan Om ya. Bukan, itu kan Ini secara fair ya. fair itu. Tujuannya Luar pemimpin biasa. nanti juga yang dirangkul.
Semua nantinya dirangkul, setelah jadi itu semua dirangkul. Ya ini hanya apa sih namanya, iya. simbol dulu dikedepankan ya. Yang ributnya tim sukses. Di mana-mana memang seperti itu pemirsa, sing ribut, sing gelut, sing jorok-jorogan, sing sikut-sikutan itu tim suksesnya. Durannya itu ya bala ya, Om. Belum ada yang para penjilat-penjilat itu kan sudah. Luar biasa. Luar biasa. Gawe rungsang. Nggak kaget, biasa. Menjatuhkan biasa itu. Iya, itu biasa ya. Ini memang kalau Om Imam ini menyikapinya ya santai, beda dengan ketika misalnya kita di sisi lain sing obrolannya cetak-cetak, wow ya gue yang terjadi. Tapi ketika ngobrol dengan Om Imam kayak gini, jadi agak-agak enak gitu ya Om ya. Om, selama ini sudah berapa kali melakukan koordinasi dengan timnya Pak Andika? Om Imam sendiri. Ya kalau saya kan di samping struktural juga kami juga berkomunikasi dengan para relawan itu. Tujuannya kan adem, kondusif kan itu. Bagi masa-masa yang mengambang kan, sejarah calon sendiri, siapa tuh Pak Hendi, siapa tuh Pak Andika itu kan mereka belum tahu secara nyata di pojokannya. Alhamdulillah ya sudah mulai daripada golput, ayo kita ikut 01. Dan luar biasanya memang jaringan dari PDIP itu luar biasa tegak lurusnya. Ini kita tahu dari 35 kota dan kabupaten di wilayah Jawa Tengah, itu yang saya tahu ada Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Boyolali, Solo Tigo, itu dahsyat banget merahnya Om. Dan dari 5 kabupaten ini ketika misalnya masing-masing 5 atau masing-masing kabupaten di 5 kabupaten tersebut bisa menang mutlak, ya luar biasa Om. Insya Allah mutlak. Ya, luar biasa. Ya semoga saja harapan kami ini sekali lagi harus berjalan dengan lancar, semoga berjalan dengan lancar dan memang bisa menciptakan atau menghasilkan pemimpin-pemimpin yang punya karakter Jawani, tidak hilang Jawani, dan satu hal lagi semoga bisa menghasilkan pemimpin yang memang diharapkan oleh hampir semua masyarakat Jawa Tengah. Om, ini bukan kampanye, tetapi ini hanya podcast untuk mensosialisasikan kepada warga masyarakat tentang pentingnya ikut pilkada di Kabupaten Brebes Om. Betul. Monggo. Karena hak konstitusi orang itu harus ada pesta rakyat yang dianggarkan, diperundang-undangkan, memang harus berpartisipasi ikut mencoblos. Jadi salah kalau orang, loh kok apa politik? Semua orang itu pakai politik. Iya, betul. Harga beras pun tercipta gara-gara politik. Semua politik gitu loh. Bung Karno itu dulu menciptakan Indonesia Merdeka juga politik, kemerdekaan proklamasi. Ya kan, makanya gunakanlah tanggal 27 November itu, datanglah ke TPS, hati nurani, tapi insya Allah semua angka itu dari awal 01 kita coblos. Bukan kampanye pemirsa, nanti kita di PNS sama Bawaslu, bukan kampanye, ini hanya sebatas sosialisasi Om ya. Betul. Sosialisasi itu garis besarnya adalah bahwa Om Imam ini sebagai Wakil Ketua DPC Bidang Politik, Informasi dan Komunikasi menghimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Brebes untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024 dan gunakan hak pilih Anda dengan sebaik-baiknya. Betul ya Om ya? Manfaatkanlah waktu. Manfaatkan. Oke, dan harapan kami semuanya semoga berjalan dengan lancar dan memang bisa hasilnya menghasilkan bupati yang benar-benar dibutuhkan oleh warga masyarakat Kabupaten Brebes. Om, matur nuwun ya Om ya. Siap. Matur nuwun. Okay. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih pemirsa, ini sudah 30 menit. Kalau ngobrol seperti ini memang orang kerasa, tapi kita batasi 30 menit aja supaya ada sequel-sequel berikutnya, supaya penonton juga ikut penasaran dan nonton lagi. Oke, demikian saja bincang-bincang santai tentang kenapa 01 harus menang pada kesempatan hari ini dengan bintang tamu Om atau narasumber Om Imam Santoso. Terima kasih sekali pemirsa atas kebersamaan Anda bersama kami. Saksikan video-video podcast kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.